Assalamualaikum, selamat datang di Najma Absin Channel. Di sini kalian bisa menikmati novel-novel yang aku tulis secara gratis. Sebelum kalian lanjut menikmati novel aku, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe biar kalian dapat notifikasi. Nah, komen juga di setiap cerita biar seru dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih, selamat menikmati. Dinikahi dosen part 55. Bibir Amel melengkung indah begitu ia sudah mencatat di sticky notes berwarna kuning yang berisi jadwal pelaksanaan seminar proposalnya. Tangannya dengan lembut menempel kertas berwarna itu ke atas buku diari miliknya. Akhirnya bisa seminar juga. Gak sabar deh, pengen cepet terus bisa riset dan garap skripsi, gumam Amel. Matanya beralih dari sticky notes ke arah benda pipi yang tergeletak tidak jauh darinya. Ia berniat akan menghubungi Ramdan. Setelah menekan tombol memanggil di aplikasi WhatsApp-nya, teleponnya langsung tersambung. Waalaikumsalam. Ada apa, Mel? Tanya Ramdan di seberang. Suaranya terdengar biasa saja, tidak girang apalagi cekikikan. Amel memang jarang menemui Ramdan bersikap seperti itu. Pria itu mudah menyembunyikan perasaannya. Hingga Amel pun menduga walau Ramdan senang bukan main mendapat telepon dari dirinya, pria itu akan bersikap sewajarnya. Besok jadi beli cincin, tanya Amel sebelum memberitahu perihal jadwal proposalnya. Jadi, kamu bisa kan? Tanya Ramdan memastikan. Amel mengangguk walau Ramdan tidak dapat melihatnya. Kak, aku ada kabar bagus nih. Alhamdulillah tanggal 4 nanti bisa melaksanakan seminar proposal, jelas Amel riang gembira. Alhamdulillah. Kamu bisa kan besok cari cincinnya? Tanya Ramdan lagi. Mungkin merasa pertanyaannya di awal belum direspon. Jadi kak, pasti. Aku nanti ajak Tiara juga. Oh ya, ibumu suka hadiah apa kak? Aku mau belikan sesuatu untuk beliau, terang Amel. Bagaimanapun, sebagai calon mantu yang baik, setidaknya ia harus memberi hadiah sesekali. Gak usah repot-repot, Mel. Harusnya aku yang belikan hadiah untuk ayahmu, ucap Ramdan. Pria itu memang cenderung tidak enakan, tapi mudah juga membuat orang lain tidak enak dan sungkan karena kebaikannya. Kamu udah banyak ngasih hadiah ke bapak. Giliran aku ngasih hadiah ke ibumu. Ya, gak apa-apa ya, pinta Amel sedikit memaksa. Oke, silakan aja. Ibuku suka semua hadiah yang ia terima. Gak muluk-muluk kok. Gak kayak waktu dia nyari mantu. Hehe. Ramdan terdengar tertawa kecil di seberang. Hal itu menular ke Amel. Ia juga sedikit tertawa. Setidaknya yang sering ibu kamu kagumi, baju kek, makanan kek, apa kek, jelas Amel. Ibuku paling suka sama makanan manis, makanya sering bikin karamel, sahut Ramdan. Oh, makanan manis ya? Oke deh, aku tahu yang tepat buat ibu kamu. Nggak memberatkan kamu kan? Tanya Ramdan. Amel tersenyum. Nggak lah, demi mertua, hehe. Nggak usah khawatir, aku lagi dapat untung besar dari jualan hijab. Hehe. Iya, calon istri. Kamu gak tidur jam segini nelpon? Tanya Ramdan. Tanpa ia tahu, wajah Amel merona mendengar kata istri yang diucapkannya. Iya, aku mau istirahat. Meminta persetujuan dosen ternyata bikin tenagaku terkuras juga, ucap Amel. Berusaha dengan nada normal mungkin, padahal hatinya sedang melambung tinggi. Iya, selamat tidur. Jangan lupa baca doa, ucap Ramdan. Amel tersenyum. Selamat tidur juga, Kak. Pukul 9, Amel sudah bersiap dengan setelan hem biru, rok putih berlipat, dan pasmina putih yang membuat wajahnya terlihat cerah dan menawan. Tiara yang melihatnya pun tampak kagum. Semakin kesini, semakin glowing aja ini. Benar-benar gak kayak janda, puji Tiara. Walau di akhir dia terdengar mengejek. Janda, tapi perawan tahu kesal Amel. Ia memasang helmnya. Kali ini ia tidak memakai kendaraannya karena menumpang sepeda motor Tiara.
Haha, iya ya. Kamu beneran belum pernah di itu sama Pak Alvin, tanya Tiara setelah tawanya terhenti. Ia mulai menyalakan gas. Baunya mendapat pukulan pelan. Ngawur aja. Kamu tahu sendiri gimana perjanjian kami. Nggak ada hubungan itu. Nah, itu namanya melanggar kontrak. Kalau sampai kami melakukan itu, justru kamu harus terikat selamanya. Kami harus terikat selamanya, Amel berkata dengan nada ketus. Kenapa nggak lakuin aja biar nikah selamanya sama dia, tanya Tiara. Pikir dong, Alvin itu suka sama Wati. Aku nggak mau nanti pas anakku lahir dari dia, Pak Alvin malah poligami. Amel tak rela jika ia harus diberi madu, dan parahnya madunya Wati, cewek menyebalkan yang ia kurang sukai. Hahaha, kalau jadinya begitu, kamu bisa loh memainkan peran istri tersakiti di stasiun TV ikan terbang. Apa kabar itu si Wati-Wati itu? Dia bilang kan terakhir kali itu hamil. Kemana dia? Tanya Tiara. Mana aku tahu, aku bukan siapa-siapanya. Mungkin Pak Alvin dan dia udah bahagia. Kemarin kan kamu lihat Pak Alvin beli perlengkapan bayi. Untuk siapa lagi jika bukan Wati? Amel menerka-nerka sendiri. Oh iya, kemarin aku mau bahas itu juga sama kamu. Tapi siapa tahu perlengkapan bayi itu untuk keluarganya. Kakaknya, bibinya, belum tentu untuk Wati. Tiara terlihat belum yakin. Gak mau tahu urusan dia. Selama aku bisa lepas dari dia, udah aman dan bahagia. Tapi Amel menjeda ucapannya. Ia baru ingat jika ia sebenarnya belum aman. Tapi ternyata belum aman juga. Kemarin dia gak balas chat aku saat aku nanyain jadwal seminar. Alhasil aku ke ruangannya langsung dan kamu tahu, dia nanya ke aku kapan aku nikah sama Ramdan, Ra. Aduh, kenapa sih dia itu? Terus malah nanya, kamu gak undang saya? Gitu. Duh, aneh banget tuh mantan suami. Amel menceritakan kejadian kemarin. What? Dia nanya gitu, kaget Tiara sampai-sampai sepeda motornya oleng sebentar, lalu kembali normal saat Amel mengomelinya. Hati-hati, Ra. Duh, kamu mah membahayakan nyawa calon pengantin, sungut Amel. Hehe, sorry. Kaget aja dengernya. Jadi kemarin kalian ketemu gitu di ruangan dia. Terus dia bilang apa lagi selain nanya pernikahan kamu? Tiara merecoki dengan pertanyaan. Dia bilang jatuh cinta gak melanggar hukum. Emang kata siapa melanggar hukum? Dia emang berlebihan dan lebay, dicak Amel. Dia nyatain cintanya ke kamu, tanya Tiara. Ya begitulah, dia emang suka ngumbar cinta kayaknya, sahut Amel. Terus? Tiara tidak kaget mengetahui Alvin menyatakan cinta, karena Amel sudah bercerita tentang Alvin yang menyatakan cinta sewaktu diminta cerai sama bapaknya Amel. Ya aku diamin aja lah, bohong, gak percaya aku. Kalau beneran gimana? Tanya Tiara. Ya terserah dia, aku kan udah sama Kak Ramdan. Tidak terasa mereka sampai di depan sebuah toko emas yang cukup terkenal di pusat kota, Princess Jewelry. Nama itu terpampang jelas di atas pintu berukuran besar. Di halaman toko itu berjajar pot-pot bunga. Ternyata selain menyediakan perhiasan, di sana juga tersedia berbagai macam buket cantik. Keren sih ini. Biasanya aku cuma bisa lihat tempat ini pas lewat doang. Pengen mampir tapi malu karena nggak beli, hehe. Tiara berucap dengan mata yang menatap kagum ke sekelilingnya. Percakapan mereka harus terhenti begitu Ramdan menegur mereka dari arah belakang. Udah lama nunggu, tanya Ramdan. Nggak juga, balas Amel setelah tubuhnya berbalik. Ia membalas senyuman Ramdan. Kalau begitu bisa ya kita mulai pilih-pilih cincinnya. Ra, nanti bantu juga ya. Aku nggak paham selera wanita, ucap Ramdan dengan beralih menatap sahabat Amel. Tiara mengangguk mantap, jempolnya ia angkat ke atas. Mereka bertiga sesekali diskusi sambil menunjuk deretan cincin berlian yang mengagumkan. Ada yang berbahan emas, ada pula perak yang menambah pesona lambang putihnya sebuah cinta. Amel merasa begitu bahagia akan menikah. Tidak seperti saat ia menikah dengan Alvin yang begitu dadakan dan hanya terjadi dengan sekejap. Sorry, ada suara kendaraan. Usai memilih cincin, mereka memutuskan untuk makan bersama di sebuah restoran klasik yang letaknya tidak jauh dari toko yang tadi mereka kunjungi. Sebuah papan yang dilapisi kertas tebal berisi daftar menu menjadi pusat perhatian Amel dan Tiara, begitu pula Ramdan. Aku pesen lalapan sama jus jeruk. Kamu, Ra? Tanya Amel.
Tiara terlihat menggelengkan kepala. Aku pesan ayam geprek aja sama es teh, ucap Tiara. Seorang pelayan pria terlihat mencatat pesanan dua wanita itu. Disusul Ramdan juga yang mengatakan pesanannya. Aku mau ke toilet dulu ya, pamit Amel. Tiara dan Ramdan serentak mengangguk. Amel beranjak karena dari di toko tadi ia sudah kedinginan akibat AC dan akhirnya kebelet pipis. Usai menuntaskan hajat, Amel bercermin di kaca besar yang ada di toilet. Dengan perlahan ia mencuci tangannya dengan sabun, lalu mencucinya dengan air yang mengucur dari wastafel. Kurang bukti apa lagi coba? Kenapa dia masih nggak percaya juga? Harusnya aku seret kamu lagi dalam masalah ini. Suara seseorang yang menelpon dengan nada geram membuat Amel menoleh. Orang yang melakukan panggilan telepon itu ternyata masih di dalam WC. Pokoknya, kamu harus bantu aku. Kalau enggak, calon istrimu bakal tahu apa yang kamu lakukan denganku, ancam wanita itu. Amel mengernyitkan alis. Ia merasa begitu kenal dengan suara ini. Tapi siapa? Hahaha, dia itu mudah percaya. Buktinya ngelihat foto telanjangku dan kamu walau editan, dia itu percaya kalau itu suaminya. Wanita bego, hardik si wanita terdengar kasar memang, tapi hal itu justru membuat Amel malah penasaran ingin menguping lebih. Kalau sampai anak ini lahir tanpa ayah dan dia tetap gak mau jadi suami aku, maka kamu yang harus bertanggung jawab, desak si wanita. Amel menempelkan telinganya ke depan pintu toilet. Setelah sadar akan apa yang ia lakukan adalah konyol dan tidak sopan karena menguping pembicaraan orang, akhirnya ia memilih untuk tidak peduli. Amel berjalan kembali ke meja di mana tempat ia, Tiara, dan Ramdan akan makan bersama. Namun matanya harus berkeliaran karena tidak menemukan Ramdan di sana. Kemana Kak Ramdan? Tanya Amel. Dia tadi dapat telepon, katanya permisi sebentar, sepertinya penting, sampai dia berjalan jauh, balas Tiara, yang matanya masih sibuk dengan ponsel. Amel hanya membentuk mulutnya dengan "oh" tanpa mempertanyakan lagi. By the way, aku tadi dengar suara wanita di toilet, Ra, ucap Amel karena jujur ia merasa ganjal dengan aktivitasnya menguping tadi, karena semata ia memang mengenal suara wanita itu. Walau aku sering kepo, tapi enggak lah kalau untuk nguping pembicaraan orang, lanjut Amel. Kenapa emang? Suara siapa? Tanya Tiara. Kini menatap Amel. Suara mirip Wati kalau lagi marah-marah, tapi ya namanya suara cewek marah-marah pula, ya hampir sama sih. Akunya aja mungkin yang kepikiran Wati, terang Amel. Lagian, kenapa coba kamu mikirin Wati di saat senang begini? Bukannya urusan kalian sudah tuntas? Gak ada yang perlu diributkan. Ya juga sih, yang penting aku sudah dengan calon masa depanku. Ngapain mikirin dia? Ucap Amel dengan mengangkat bahu. Walau pikirannya bereaksi lain. Tapi tetap aja aku mikirin, untuk siapa Alvin membeli peralatan bayi? Apakah benar apa yang diucapkan Wati terakhir kali, kalau hubungan dia dan Alvin menghasilkan calon buah hati? Batin Amel.